Halo, nama saya Yusman Octavian dengan NIM 64212268 yang sedang melaksanakan ujian HER riset operasional. Ini adalah studi kasus untuk riset HER riset operasional. Kita akan membuat tutorial analisa metode NWC, PAM, LC, dan stepping stone. Pertama, metode Northwest Corner atau NWC. Metode Northwest Corner atau NWC adalah salah satu metode heuristik untuk menentukan solusi awal dalam masalah transportasi. Metode ini disebut Northwest Corner karena proses alokasi dimulai dari sudut kiri atas atau pojok barat laut, tabel distribusi. Langkah-langkahnya pertama, mulai dari sudut kiri atas, tabel transportasi. Kedua, alokasikan kapasitas sebanyak mungkin ke sel pertama hingga salah satu dari dua kondisi di bawah ini terjadi, antara gudang terpenuhi atau pabrik kehabisan kapasitas. Ketiga, pindah ke sel berikutnya ke kanan jika kolom habis atau ke bawah jika baris habis. Proses hingga semua kebutuhan gudang dan kapasitas pabrik teralokasikan. Kelima, hitung total biaya transportasi berdasarkan jumlah yang dialokasikan dikalikan dengan biaya per ton. Pertama, ambil 50 dari kapasitas pabrik dengan memaksimalkan kebutuhan pada sel SA. Lalu ambil 40 dari kapasitas pabrik diletakkan ke sel selanjutnya atau SB. Kapasitas pabrik S habis. Kotak SA diisi pertama karena terletak pada sudut kiri atas tabel. Ambil 60 dari kapasitas pabrik M, taruh di tabel MB. Kapasitas pabrik M habis. Ambil 10 dari kapasitas pabrik W ke tabel WB dan ambil 40 sisanya dari pabrik W ke sel WK pabrik W habis. Perhitungan total biayanya 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 3.260. Kesimpulannya, metode NWC menghasilkan total biaya sebesar 3.260.000 rupiah. Metode kedua yaitu metode Vogel Approximation Method atau PAM. Ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari solusi awal dalam masalah transportasi. Langkah-langkah untuk metode PAM. Pertama, hitung penalti untuk setiap baris dan kolom. Penalti dihitung sebagai selisih antara dua biaya transportasi terkecil dalam satu baris atau kolom. Kedua, pilih baris atau kolom dengan penalti terbesar. Ini menunjukkan bahwa alokasi di baris atau kolom tersebut akan memiliki dampak biaya yang paling signifikan. Ketiga, alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya terendah dalam baris atau kolom tersebut. Kurangi kapasitas pabrik atau kebutuhan gudang sesuai dengan jumlah yang dialokasikan. Jika kapasitas pabrik habis, hapus baris tersebut. Jika kapasitas gudang terpenuhi, hapus kolom tersebut. Keempat, ulangi langkah-langkah di atas sampai semua kebutuhan gudang terpenuhi dan kapasitas pabrik habis. Kelima, hitung total biaya transportasi berdasarkan jumlah yang dialokasikan dikalikan dengan biaya per ton. Pengerjaannya, ini adalah tabel dari penalti yang sudah saya buat. Dari tabel ini, penalti terbesar berada di baris W atau pabrik W, 17,9. Jadi, pertama alokasikan 50 dari pabrik W ke tabel WB, kapasitas pabrik W habis. Karena penalti terbesar berada di pabrik W dan biaya terendah di baris WB ada di kolom B, maka kita di sini dulu. Jika selesai, hapus baris penalti W. Ini adalah tabel penalti selanjutnya. Maka di selanjutnya penalti terbesar ada di kolom B, yaitu berjumlah 15. Alokasikan 60
dari pabrik S ke tabel SB, ke sel SB, kapasitas pabrik S tersisa 30 ton. Karena penalti terbesar dan biaya terendah setelah pabrik W, kapasitasnya habis ada di kolom B baris S. Selanjutnya, alokasikan sisa dari pabrik S ke biaya terkecil di garis S, yaitu SK. Kapasitas pabrik S habis. Jadi untuk baris S dan baris W sudah habis kapasitas pabriknya. Selanjutnya, alokasikan 10 dari pabrik M ke tabel MK untuk memenuhi kebutuhan gudang K, dan 50 sisanya ke tabel MA untuk memenuhi kebutuhan gudang A. Kapasitas pabrik M habis. Jadi ini peta hasil akhir alokasinya. Perhitungan total biayanya 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 2.300.000. Kesimpulannya, metode PAM menghasilkan total biaya sebesar 2.300.000. Metode ketiga yaitu metode least cost atau biaya terkecil, adalah salah satu metode untuk mendapatkan solusi awal dalam masalah transportasi. Prinsip utama metode ini adalah mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya transportasi rendah dalam tabel biaya transportasi, sehingga solusi awal yang diperoleh cenderung lebih mendekati solusi optimal. Langkah-langkahnya: identifikasi sel dengan biaya transportasi terendah dalam tabel. Kedua, alokasikan sebanyak mungkin unit ke sel tersebut atau sesuai dengan kapasitas pabrik atau gudang yang tersisa. Ketika jika kapasitas habis, hapus baris tersebut. Jika kebutuhan gudang terpenuhi, hapus kolom tersebut. Keempat, hitung total biaya transportasi berdasarkan jumlah yang dialokasikan dikalikan dengan biaya per ton. Pengerjaannya, alokasikan 90 dari S ke tabel SB, kapasitas pabrik S habis. Kenapa ke SB? Karena sel SB adalah sel yang memiliki biaya transportasi sedikit dibandingin yang lain, yaitu Rp5. Selanjutnya, alokasikan 40 dari pabrik M dengan memaksimalkan kebutuhan gudang K atau sel MK ini. Kapasitas pabrik M tersisa 20 ton. Kenapa selanjutnya ke sini? Karena pada sel MK ini memiliki biaya terdikit kedua setelah sebelumnya sel SB. Selanjutnya, alokasikan 20 dari pabrik W untuk memenuhi kekurangan pada gudang B. Kapasitas pabrik W tersisa 30 ton. Selanjutnya, alokasikan 20 sisa dari pabrik M ke dalam sel MA. Kapasitas pabrik M habis. Alokasikan 30 sisa dari pabrik W untuk memenuhi kekurangan di gudang A, sel WA atau sel WA. Perhitungan total biayanya 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15 ditambah 40 dikali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 dikali 10 sama dengan 2.100.000. Kesimpulannya, metode least cost atau LC menghasilkan biaya 2.100.000. Terakhir adalah metode stepping stone. Metode stepping stone adalah salah satu metode optimasi dalam masalah transportasi yang digunakan untuk meningkatkan solusi awal yang telah diperoleh pada perhitungan menggunakan metode sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk mengurangi total biaya transportasi dengan mencari jalur perbaikan atau stepping stone path berdasarkan sel kosong. Langkah-langkah metode stepping stone: pertama, gunakan solusi awal yang sudah diperoleh dari NWC, PAM, atau LC. Identifikasikan sel kosong dalam tabel transportasi. Buat jalur tertutup atau closed loop untuk setiap sel kosong dengan menghubungkan sel kosong ke sel yang sudah dialokasikan secara horizontal atau vertikal. Tentukan perubahan biaya total dengan menghitung nilai perbedaan biaya atau delta berdasarkan jalur tertutup. Tambahan biaya pada sel yang berada di posisi positif. Kurangi biaya pada sel yang berada di posisi negatif. Jika ada delta negatif, maka ada peluang untuk mengurangi biaya total. Pilih sel dalam nilai delta negatif terbesar paling mengurangi biaya.
lakukan redistribusi alokasikan berdasarkan jumlah tertutup. Ini pengerjaannya, kita menggunakan metode sebelumnya, metode NWC. Ini alokasi metode NWC-nya. Pertama, identifikasi sel kosong. Sel kosong dalam tabel di atas ini ada di sel SK, MA, MK, dan WA. Kedua, hitung nilai data untuk sel kosong. Untuk sel kosong, bentuklah jalur tertutup yang menghitung data berdasarkan plus dan minus. Data untuk sel SK, jalur tertutupnya ada di sel SK menuju sel SB ke sel WB ke sel WK. Perhitungannya delta sama dengan 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan min 6. Delta untuk MA, jalur tertutupnya MA ke MB ke SB ke SA. Perhitungannya delta 15 dikurang 20 ditambah 15 dikurang 20 sama dengan minus 10. Delta untuk MK, jalur tertutupnya dari MK ke MB ke WB ke WK. Perhitungan deltanya sama dengan 10 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan 19. Jalur tertutup untuk delta WA, jalur tertutupnya dari WA ke WB ke SB lalu ke SA. Perhitungan deltanya adalah 25 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 20 sama dengan 9. Redistribusi alokasi dari semua delta di atas yang jumlahnya minus paling gede atau paling signifikan untuk dirubah adalah sel MK ini yang berjumlah minus 19. Jadi dari distribusi alokasi dari sel MK, jalur yang digunakan MK ke MB ke WB ke WK. Langkah distribusinya, pertama, tambahkan jumlah unit pada jalur ke dalam sel MK. Kedua, kurangi jumlah unit terkecil pada sel yang berada di jalur negatif, yaitu MB atau WK, sesuai kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Jumlah unit yang berada di jalur negatif, jumlah unit terkecil yang berada di jalur negatif antara MB dan WK adalah WK. Jadi kita akan alokasikan 40 ton ke MK, maka MK bertambah 40 jadi 40, MB berkurang 40 sekarang jadi 20, WB bertambah 40 sekarang jadi 50, dan WK berkurang 40 jadi 0. Perhitungan total biayanya 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 20 dikali 20 ditambah 40 dikali 10 ditambah 10 dikali 10 sama dengan 2.500.000. Jadi kesimpulan dari hasil perhitungan 4 metode pengolahan data transportasi NWC, PAM, LCA, dan Stephenson yang memiliki total biaya transportasi terkecil adalah metode less cost atau LC dengan total biaya sejumlah 2.100.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.